Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Telkom ya. Yang hari ini turun lagi ya, 20 poin atau 0,77%. Walaupun di awal-awal sempat naik teman-teman ya. Ini saham Telkom ini kelihatannya memang sedang ini ya teman-teman, dipakai untuk trading ya. Untuk trader ya. Jadi naik dikit jual, naik dikit jual. Tapi secara mingguan masih turun ya. Bulanan turun, 3 bulan turun. Nah, kalau kita lihat 6 bulan ini juga turun teman-teman. Jadi biasanya turun naik. Ini turunnya lebih dalam nih. Year to date juga dalam. 1 tahun juga turun ya. Ini kita lihat analitiknya nanti. Bahkan 3 tahun itu lebih rendah. Wih. Nah, ini hampir mendekati 2020 ya teman-teman, saat COVID ya. Ini saham Telkom mendekati 2560 ya. Ya, seharusnya di angka ini seharusnya sudah mulai aman ya untuk masuk ya Telkom ini teman-teman ya. Jadi memang Telkom ini kalau sudah turun dia beberapa tahun turun ya. Nah, kemudian setelah naik ini dari 2020 akhir sampai 2022, jadi hampir 2 tahun ya. Naik terus. Baru mulai turun tuh di pertengahan 2023 sampai sekarang tuh turun ya, trennya turun. Secara PBV 1,8 per 10 sebenarnya nggak terlalu mahal ya. Turnovernya ini yang 370 miliar ya. Analitik, merah semua ini. Paling besar 5 tahun. Jadi kalau hold saham Telkom 5 tahun ini praktis cuma dapat dividen aja. Dari secara capital gain turun ya. Coba kita lihat kayak statistiknya. Nah, ini Telkom nih ya. Triwulan 1 turun, triwulan 2 turun, triwulan 3 turun. Jadi kinerjanya turun terus teman-teman ya. Di Telkom ini. Tetapi dividennya 5 tahun terakhir ada terus ya ini. 163 ini tahun 2018. Kemudian 154 tahun 2019 naik lagi 168, 149, 167, 178. Terakhir kemarin 178. 178 kalau dibagi harga Telkom yang sekarang 2580. 6,8%. Ya lumayan ya. Telkom ini salesnya 112 triliun ya. Ini naik sebenarnya teman-teman, walaupun naiknya kecil ya, sekitar 1 triliun dari tahun sebelumnya. Net profitnya 17 triliun, besar juga ini ya, laba segitu. Dan hutangnya berapa? Hutangnya 96,38%. Nah, corp actionnya dividen final aja. Dividen final biasanya bulan Mei. Jadi nanti mendekati pembagian dividen biasanya naik nih saham Telkom ini. Coba kita cek teknikalnya. Telkom. Masih turun ya. Nah, ini udah mendekati tahun berapa ini teman-teman? Maret 2020 nih, menyentuh 2450 ya. Jadi ya kita tunggu aja ya, apakah dia mau ke sini. Paling tidak kalau menyentuh 2500 itu udah ya sinyal yang bagus ya teman-teman untuk
mulai masuk ya ke Telkom ya. Ini apa ini beritanya? Telkom gelar 5G secara terukur. Ini Telkom telah melayani 9,4 juta pelanggan. Bertambah 682.000 pelanggan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Jumlah pelanggan baru yang berhasil dirangkul juga lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pelanggan baru pada kuartal sebelumnya. Nih, pendapatan naik tipis, tumbuh 0,9%, tapi laba bersihnya turun ya 5,1%. Jadi labanya turun teman-teman, makanya ini kinerjanya agak berat ya Telkom. Kita lihat secara teknikal aja dulu ya. Coba historisnya tahun sebelumnya ya. Nih. 2023 November itu mulai naik teman-teman ya. November tuh naik sampai Februari, kemudian Februari mulai turun sampai Maret. Nah, ini pembagian dividen April turun. Coba 2022. 2022 November turun sampai Desember, baru Desember naik sampai akhir Januari, terus naik lagi ya sampai menjelang dividen ya. Ini bisa jadi strateginya seperti ini ya Telkom. Jadi November ini saat yang tepat untuk masuk ya Telkom ya. Walaupun kita masih harus ini ya, hati-hati ya teman-teman. Ini masih trennya masih kurang bagus ya. Masih kuat banget ini turunnya. Mungkin ditunggu di sekitar 2400-an. Tapi kalau teman-teman mau cicil beli nggak masalah ya, cicil beli bertahap. Masih lanjut. Udah di bawah MA5 ya. RSI stokastik strong buy tapi MACD-nya masih sell ya. Foreign pasti jualan. Ini foreign masih jualan terus nih. Foreign tuh udah 4 hari jualan berapa ini ya? 1.500.000. Wih. Foreign tuh udah jualan 1.500.000 lot, teman-teman. Foreign jualan segitu banyaknya. Newsnya tadi coba kita cek berita ya, saham Telkom coba ada nggak? Tadi sempat baca itu ya saham Telkom di mana nih? BRI, Telkom. Ini ya. Bos Telkom sebut perang harga bukan satu-satunya tantangan ya. Ini perlu juga kita ketahui teman-teman. Persaingan harga menjadi tantangan di industri Telkom. Jadi memang sekarang banyak provider ya, teman-teman. Yang lebih murah ya, mungkin itu pesaing Telkom juga ya. Efisiensi network, ada lagi ini berita Telkom, coba kita cari. Nah ini DPR dorong Telkom buat langkah konkret untuk dongkrak harga saham. Nah ini sebenarnya Telkom itu kalau mau naikkan harga sahamnya itu sebenarnya gampang teman-teman, cuman kayaknya belum waktunya aja ya naik ya. Jadi kalau teman-teman masih punya saham Telkom, mumpung diskon ya masuk aja lagi ya. Tapi secara bertahap ya. Kalau nanti sudah di bawah 2.500 atau sampai 2.400, nah ini bisa masuk agak besar teman-teman ya. Walaupun tetap ada resiko teman-teman. Semua itu pasti ada resikonya. Jadi kalau saham nggak ada risikonya ya
enak. Misalnya dividen 15% terus tiap tahun, nggak ada risiko ya, semua orang masuk ke situ ya. Yang nggak beresiko ya deposito gitu kan, obligasi itu nggak beresiko. Tinggal ditanam di situ, tiap tahun dapat 4%, obligasi dapat 6% gitu aja. Kalau saham selalu ada resikonya ya. Nah, makanya untuk meminimalkan resiko teman-teman harus paham ya fundamental saham, kemudian isu-isu strategi saham yang dipegang, dan jangan sampai masuk ke saham-saham gorengan atau saham-saham yang baru IPO yang belum jelas kinerjanya, itu terlalu berisiko ya kalau menurut saya. Dan nanti portofolio teman-teman akan lama makan habis ya, apalagi kalau teman-teman terjebak di saham gorengan, scalping, trading harian, udah habis di situ, sudah capek habis dananya. Itu rugi besar ya. Lebih baik kita fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan syukur-syukur bagi dividen ya. Kalau dividennya besar lumayan ya. Kalau dividennya di atas deposito aja udah lumayan ya. Tinggal menggulung aja dividen digulung terus sampai nanti makin lama makin banyak ya kita pegang suatu sahamnya. Pertama mungkin 100 lot, kemudian dari 110 lot jadi 120 lot, tambah terus 10 lot, 10 lot, 10 lot, tahu-tahu udah 500 lot. Ya kan besar ya. Ketika dapat dividen dari 100 lot, mungkin kita dapat kecil. Nah, ketika udah 500 lot ya kita dapat 5 kali lipat. Besar juga. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review saham Telkom nih ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan jangan terjebak di saham-saham gorengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.